Belah mesin masih digetok-getok gini, resiko banget loh. Mendingan pakai ini aja. Grip-on Crankcase Separator Pro atau tracker belah mesin crankcase. Item numbernya itu 19101M. Fungsinya buat ngebelah mesin crankcase atau coulter di motor kalian. Bisa untuk sisi kanan maupun sisi kiri. Tapi masih ada beberapa cara cabut crook as atau crankcase yang gak boleh ditiru pas lagi bongkar atau belah mesin motor. Kesalahan pertama, ada yang pakai baut panjang dipasang di dudukan lubang baut crankcase. Tujuannya ngedorong biar si crankcase-nya lepas. Tapi justru cara kayak gitu bisa ngerusak daun crook as. Jadinya itu ngebalance dan tingkat resikonya itu justru lebih tinggi. Kemungkinan besar itu bakalan ngerusak komponen mesin karena kita ngedorong paksa si daun crook as-nya. Kesalahan kedua, caranya diketok-ketok. Ini sih cara yang fatal banget sih. Soalnya selain makan waktu dan tenaga, resiko tingginya bikin as atau komponen di mesin bisa bengkok. Dan kalau gue sebagai customer bakalan marah banget ngeliat mesin motor gue diobrak-abrik kayak gitu. Daripada ngebongkar mesin dengan cara yang beresiko ke part-part lainnya dan makan waktu banyak, mendingan mulai cegah dengan pakai special tools ini. Proses bongkarnya lebih cepat, gak makan banyak tenaga, dan dijamin mesin maupun komponen motor bakalan tetap sehat terus. Langsung aja gue unboxing ya. Pertama, yang bikin gue salvox dari si boxnya ini sih, bahannya dari plastik berkualitas, bukan pakai plastik yang dibuntel atau cuma kardus doang. Dan justru ini bagus banget sih, dipikirin juga buat kalian nyimpen biar gak kececer atau ketimban-timban kunci lainnya. Langsung aja gue buka juga ya. Kedua, material produk ini dari chrome vanadium berkualitas tinggi, anti korosi. Artinya durability produk ini kuat dan kokoh. Dan di dalam box ini udah ada 4 jenis komponen penting. 1 baut penahan besar, yang ini. 1 kerangka penahan yang besar, ini. Terus ada 3 penahan yang kecil. Sama yang terakhir ada 3 baut kaki penyambung, ini. Nah, kepala baut yang besar itu presisi ya. Dia ada 2 cara moterinnya. Bisa pakai kunci ukuran 22 atau semacam kayak gagang soket ukurannya setengah inci kayak gini. Kurang gampang apa lagi coba tuh kalian. Udah bisa langsung ditancap impact kalau males muter-muter pakai kunci yang kayak gini. Nah, di bagian las kerangka penahannya itu nggak berantakan terus rapi banget. Dan di setiap sudutnya itu presisi. Mantap banget nih finishingnya. Dan kerangka penahannya juga fleksibel. Soalnya udah 360 derajat ditutup atau dibuka dari sisi manapun tetap bisa. Ujung kerangka penahannya itu full cover. Jadi nggak ada semacam kayak penyambung kecil khusus gitu buat nyambungin si kerangka gitu. Jadi bakalan tetap awet dan nggak ada lagi di permasalahan ujungnya aus. Produk ini udah dilumasi sejenis minyak gitu loh. Dan fungsinya itu biar pas kalian nyimpan produk ini dalam kurun waktu lama itu nggak karatan atau korosi. Terus ngemudahin kalian juga biar proses cabutnya itu nggak seret dan nggak ngelukain komponen lainnya. Ketiga, baut yang kecil ini desainnya juga rapi dan presisi ya. Kalian bisa lihat sendirilah penampakannya kayak gimana. Yang terakhir ada baut sambungnya sama kayak komponen lainnya. Ini juga presisi dan di bagian sini nih ada teksturnya gitu. Si bagian ini tuh nggak bikin jari kalian licin pas lagi nyambungin baut ke sini ya. Nih yang ini nih. Jadi ngebantu banget pas lagi ngerakitnya. Oh ya guys, ngerakitnya gampang banget. Sini, gue kasih tahu cara rakitnya ya. Pertama, pasang dulu baut yang besar ke 3 kerangka penahan ini. Diputer aja kayak biasa. Oh ya guys, pokoknya jangan ketuker ya. Yang besar ini itu di atas, nah yang kecil ini di bawah. Atau sebagai patokannya, tulisan grip on-nya itu harus sejajar, jangan kebalik kayak gini.
Harus kayak gini posisi tulisan grip on-nya biar gak kebalik. Yang kedua, pasang ketiga baut kecil ini di kerangka yang besar ini. Nih di bagian sininya itu dipasang. Jadi si bautnya ditaruhnya di sini. Dan yang terakhir, pasang baut si sambungannya ke baut kecil ini. Itu tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, mau dibentokin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, emang segampang itu sih ngerakit produk ini, sedangkan total beratnya itu 1,7 kg. Dengan berat ini justru bisa dibilang ini produk gacor banget sih. Soalnya udah pasti kokoh dan kuat. Terus ini produk universal, jadi bisa dipakai buat matic maupun manual. Crankcase yang diameternya kecil sampai besar pun bisa pakai produk ini. Tinggal disesuaikan aja panjang dan lebarnya. Kalian tinggal geser-geser sesuka hati. Fleksibilitasnya oke banget sih menurut gua. Terus pakai trackerin itu gak makan banyak waktu, udah ngeluarin banyak tenaga juga. Soalnya ini tracker cara kerjanya tuh gini guys. Jadi ujung penahannya yang ini nih dibuat rucut kayak gini nih. Itu biar si media yang jadi tahanannya nggak jeber. Artinya bisa disesuaikan dengan media penahannya ya. Terus baut besar ini sebagai drat penarik dan 3 kerangka ini sebagai pengunci. Itu dirancang biar lebih kuat narik beban berat, tapi juga ngebantu proses cabutnya lebih cepat. Kalian nggak percaya? Oke, langsung aja kita cobain ke tutorialnya. Oke. Jadi kebetulan gue bakalan ngebelah mesin crankcase motornya Revo. Nah langsung aja kita eksekusi ya. Pertama itu adalah kalian harus pasang dulu kaki penyambungnya ke dudukan baut di crankcase yang udah disediain. Oh ya guys, posisi bautnya itu nggak harus sama kayak gini ya. Soalnya itu pasti tergantung kenyamanan dan kepasan di motor kalian. Dan Mimin yakin banget pasti beda-beda posisinya. Yang penting ketancap di dudukan baut crankcase motor kalian. Terus pasang deh si tracker penariknya ini. Nah si dratnya ini yang bagian bawah kerucutnya dipasin ke media penahannya. Habis itu sesuaiin posisi tracker penariknya ke baut sambung tadi. Soalnya biar mudah ngemasukin si baut kecilnya dan langsung disambungin aja deh ke kaki penyambung yang udah kalian pasang. Nah ketiga pasang baut penyambung ini tugasnya adalah mereka sebagai kaki penahannya gitu. Jadi mereka ini ngekunci crankcase motor kalian biar nanti bisa dicabut dengan mudah. Nah sambil kalian pasang, inget ya kalian juga harus perhatiin si posisi trackernya ini miring atau enggak. Nah justru kalau semisalkan miring nanti pas proses ngecabut crankcase-nya ini itu bakalan jadi susah lepas atau susah kebelah gitu. Malah yang ada tambah PR lagi deh kalau semisal si trackernya ini miring. Soalnya proses cabutnya itu jadinya nggak stabil pas ditarik. Harus sambil perhatiin juga kemiringan dari si tracker yang kalian pasang ini. Jadi setelah udah dipastiin juga si trackernya udah balance tinggian dan lebarnya, kalian juga harus ngecek satu lagi nih, si trackernya udah kekunci atau belum. Biasanya udah ada tandanya gitu kalau si trackernya udah dipastiin kekunci. Jadi pas digoyangin kayak gini itu nggak geser-geser. Nah kalau udah kekunci kayak gini ya udah langsung aja diputar. Nah sebelumnya Mimin kan udah mention nih harus pakai alat bantu, yaitu ada 2, bisa pakai kunci ukuran 22 atau soket buat bantu muterin si tracker ini. Kebetulan Mimin pakainya sejenis gagang soket kecil ukuran 0,5 inci. Selama kalian lagi ngemuterin si tracker ini, Min cuma mau kasih tahu gak usah kencang-kencang atau cepet gitu muternya. Soalnya nanti lama-kelamaan si tracker ini bakalan ngecabut crankcase-nya juga kok. Jadi proses cabutnya pun terbilang gak lama juga. Tapi guys, menurut Mimin itu balik lagi ke kondisi mesin motor kalian. Pasti Mimin jamin ada juga yang punya permasalahan mesinnya itu susah dibelah. Tapi tenang aja guys, tracker ini bisa ngebantu kalian ngeselesaiin masalah susah cabut crankcase atau ngebelah crankcase yang susah dibuka. Cara pasang dan cabutnya emang segampang itu sih. Modal kalian itu cukup cuma muter-muterin doang langsung kecabut si crankcase-nya. Ini ajaib banget sih. Padahal ini mesin yang Mimin pakai itu terbilang jadul banget loh. Tapi tetap bisa dibelah mesinnya pakai tracker ini. Dan proses nariknya pun terbilang smooth banget sih ini mah. Pantes aja tracker ini emang udah didesain khusus buat ngebelah mesin motor yang paling efektif buat tetap ngejaga performa komponen motor. Ngebelah mesin lebih cepat dan gampang. Gak perlu digedor-gedor atau ngeluarin tenaga banyak. Mesin dan komponen motor jadi lebih awet gitu. Makanya produk ini wajib banget harus ada di bengkel. Biar customer makin sayang sama bengkel kalian. Masa iya sih mau digetok-getok terus? Nanti kalau udah sempal,
Mau bilang apa coba ke customer?